dan non-otot adalah seperti anggota pendukung ini. Untuk potensial membran pada sel sekretoriknya begini. Jadi, beberapa sel sekretorik seperti sel beta pankreas yang menyekresi insulin itu juga memanfaatkan perubahan potensial membran. Nah, fluktuasi potensial membran itu dapat mempengaruhi aktivitas sekresi sel-sel ini. Misalnya, depolarisasi membran itu dapat mencetuskan pelepasan insulin ke dalam darah. Lalu, untuk potensial membran pada sel lainnya begini. Jadi, meskipun semua sel itu memiliki potensial membran, signifikansi fungsionalnya pada sel non-saraf dan non-otot itu belum sepenuhnya dipahami. Namun, potensial membran itu tetap penting untuk menjaga stabilitas lingkungan internal sel dan memfasilitasi proses vital seperti transport zat. Kemudian, ada studi kasus ketiga tentang sel beta pankreas dan bahasa listrik yang mengatur gula darah semacam ketika sel itu tidak bisa mendengar glukosa. Jadi, ada seorang anak 6 tahun itu sering lemas setelah makan. Gula darahnya melonjak, tapi insulin tidak keluar. Padahal, sel beta pankreasnya utuh. Masalahnya apa? Masalahnya adalah potensial membran itu tidak berfluktuasi, sehingga terjadilah konflik bahwa ada mutasi pada subunit SUR1 dari kanal kalium ATP, sampai membuat kanal itu tidak menutup meski glukosa tinggi. Akibatnya, kalium itu terus keluar, sehingga membran tetap hiperpolarisasi di minus 70 mV, sehingga tidak ada depolarisasi. Akibatnya, tidak ada pembukaan kanal kalsium. Ujung-ujungnya tidak ada eksositosis insulin. Biasanya teridentifikasi sebagai diabetes neonatal permanen. Solusinya apa? Solusinya, alih-alih suntik insulin seumur hidup, justru anak ini diberi sulfonilurea, obat yang menutup kanal kalium ATP secara langsung. Nah, dalam 48 jam, potensial membran itu depolarisasi sehingga insulin itu mengalir. Akibatnya, gula darah normal. Nilai tambah dan insight kita bertambah, teman-teman. Ilmu bertambah bahwa potensial membran itu bukan hanya untuk saraf dan otot. Ia adalah bahasa universal sel, excitable termasuk sel endokrin. Cara berpikir kita semakin luas bahwa masalah metabolik itu bisa berakar pada gangguan listrik. Ada keyakinan baru bahwa tubuh itu berbicara dalam ion. Dan kadang, obat yang tepat hanyalah kata ajaib yang membuka kanal yang salah. Pesannya apa? Jadi, jangan terjebak pada kategori lama. Sel yang diam pun bisa berbicara dengan listrik. Kadang, solusi besar datang dari memahami bahasa yang tidak terdengar. Intinya, ini menunjukkan bahwa meskipun sel non-saraf dan non-otot itu tidak menggunakan potensial membran untuk menghasilkan sinyal listrik, mereka itu tetap bergantung pada potensial membran untuk fungsi dasar. Keempat, kenapa sih konsep ini penting? Jadi, kenapa sih fluktuasi potensial membran itu penting bagi kehidupan? Karena fluktuasi potensial membran adalah dasar bagi penghantaran sinyal saraf dan kontraksi otot yang merupakan fungsi vital bagi komunikasi tubuh dan gerakan fisik. Lalu, apa sih yang terjadi jika mekanisme fluktuasi potensial membran itu terganggu? Gangguan pada mekanisme ini dapat menyebabkan penyakit serius